event ini Gantinya. perlu diapresiasi loh ini, Pak Andreas. Thank you. Sama-sama, sama-sama. Hermin, Malam. malam Malam. jadinya. Halo, malam semua. Malam. Pak Tono, Dr. Simon, Ivan, Olive. Malam ya. Malam ya. Halo. Opang nang orang Ketapang juga. Kaupang nang, Dicunang, Kakinang. Iya, selamat malam Ayah Aceh Nongcong. Kamsia telah hadir dan meluangkan waktu di acara webinar malam ini ya. Oke, sebelum acara dimulai. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Sebelum acara dimulai, kita akan persilakan Pak Kurnia Kiswoto untuk membuka acara webinar malam ini, di mana beliau saat ini berada di Singapura dan kita persilakan Ketua Pemuda Indonesia. Terima kasih Olive, semua kedengaran suara saya? Pak. Kedengaran ya. Ya, saya belum sampai Singapura, Olive. Nah, lihat tuh, masih di pesawat tuh. Jadi, selamat malam semua, Pak Keho. Ya, hosting. Malam ini ya agak beda dengan sebelumnya, dan malam ini adalah acara ini Kyoto Nasional. Jadi, memang kita ada upaya dari PPI, yaitu yang pusat di Jakarta, merangkul ya pemuda Teochew di daerah. Jadi kita malam ini kolaborasi antara Teochew Batam, Teochew Semarang, dan Teochew Jakarta. Nah, malam ini temanya agak boleh bilang hebat, luar biasa. Karena inilah yang kita semua yang muda perlu belajar dari Herminnya. Herminnya ini luar biasa. Mungkin siap Ketua, terima kasih Ketua. Ya, mohon semua santai. Ya, saya lihat di sini banyak nama-nama yang saya juga tidak kenal. Ya, saya salam ke semuanya. Jadi nanti silakan santai saja. Kalau nanti ada pertanyaan apa langsung aja. Dan juga saya harap juga semua bisa saling kenalan nih. Jadi tadi saya dengar di Sabtonosnya katanya kalau mau ke Batam cari bakute. Nah ini Herminnya bisa kenalin bakute yang paling enak. Siap jemput Pak Kurnia. Ya. Ketua nanti kalau dari Singapura mampir ke Batam kan dekat aja Ketua. Pasti. Nanti kalau Herminnya mau ke Bali juga nanti ada Pak Heri di sana. Nah, nanti semua akan kita konekkan dan termasuk juga kayak di Medan. Karena kita perkumpulan Teochew di Nusantara ada 18 ya. Seperti 18. Jadi kita akan saling satu-satu lah. Coba kita rangkul untuk bikin acara bareng gitu. Ya, terima kasih. Saya menyatakan webinar ini malam ini buka. Balik ke Olive. Terima kasih atas openingnya dari Kurnia ya. Selanjutnya Olive akan persilakan yang tidak asing lagi Ivan ya dengan nama lengkap Ivan Eko Harahap. Moderator kita malam ini Pembina Divisi Pemuda Teochew Jawa Tengah. Selamat malam, Ivan ya. Ya, malam. Selanjutnya, Olive serahkan acara malam ini kasih ke Ivan ya. Oke, terima kasih Olive C. Saya juga pertama-tama mengucapkan terima kasih buat panitia yang mempercayakan moderator pada malam ini ke saya. Perkenalkan nama saya Ivan, saya dari Teochew Jawa Tengah. Hari ini akan menemani teman-teman semua dari Teochew Nasional ini. Kita akan bincang-bincang dengan
pembicara kita yang luar biasa pada malam ini. Dengan tema yang juga yang tadi dari Ahya Kurnia juga bilang luar biasa, ya Ivan sendiri pun sepakat ini memang luar biasa banget. Bahkan yang kita mungkin bertanya-tanya kan dari kemarin, mungkin 7 ini apa aja ini? Kenapa 7? Apa aja itu? Bahkan mungkin yang sudah sudah senior pun mungkin masih ada yang nggak tahu tuh 7 apa aja itu 7 gitu kan. Nah, nanti kita akan kupas tuntas dari seorang pembicara kita yang tadi Ivan juga sudah sempat berbincang-bincang dengan beliau, ya termasuk milenial ini pembicara kita ini ya, dengan dia mungkin bergeraknya di bidang hukum ya, lawyer muda, cakep lagi ya. Tanpa panjang lebar, silakan untuk Hermin ya. Halo Hermin ya. Yes, selamat malam Ko Ivan. Ya. Oke, ini Baik. Jadi silakan gua bisa. ambil alih ya. Yes. Ini. Sudah penasaran ini Oke, baik. itu apa aja ini? Tapi gua mesti sapa dulu nih. Kalau mau sapa boisai kan. Cung tua ceng se itu harus kalau nang dia ciu nang ta itu loh Ko Ivan. Yes. Jadi baik, selamat malam Lili Hyo Cheng. Tentu bagi wa pribadi Xiaoti Hermin Chua perwakilan Kota Batam. Di sini saya dipercaya oleh Perkumpulan Teochew Batam atau nang Batam Teochew Hui Kuang. Wa pribadi selaku Ketua Departemen Hukum di Perkumpulan Teochew Batam. Nah, hari ini Cing Jiawahi upiang ka Permuda Teochew Indonesia ya. Nang lai kolaborasi cikai event mengingat pandemi masih melandai beberapa daerah yang cukup parah. Namun dengan Zoom ini, kok percaya adanya Zoom ini membuat kita yang jauh semakin dekat begitu ya, Ko Ivan ya. Yes. Jadi pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih wa aika nang cikai ini Chau Chou Qing Nian Hui Jusi Bapak Kurnia. Terima kasih Pak Kurnia uji Ki Hui lai ka nang Teochew nang anai Kong Hui lai cho je cak mak Cing Jiawahi Pak Kurnia. Tanpa Pak Kurnia mungkin wanang boce Ki Hui ya. Batam kai Hui Kuang upiang combine dengan Jawa kai Kong Hui ya, begitu bagus gitu loh lenang kai event. Kemudian tidak lupa wa aika wanang kai Hui Jiang wanang kai Liao Ulai Singse, beliau adalah Perkumpulan Teochew Batam punya ketua umum, namun dalam hal malam ini tidak lupa wanang ai berterima kasih kepada Bapak Sekjen Perkumpulan Teochew Batam, sama malam ini belum bisa hadir juga, namun telah diwakili dan jajaran daripada Perkumpulan Teochew Batam yang sudah meluangkan waktu hadir. Ceisia Lili Hyo Cheng Chou Chuk Ning Poku Yesikang lai chamka wanang je Teochew Kong Hui kai Cak Mak Cing Jiawahi. Kemudian ai kamsia Tai Jian Mu Ho kai Li Senang. Di sini panitianya luar biasa, komunikasi sama saya terus. Itu ada C Olive, thank you C Olive. Terus tidak lupa ada Pak Jody, Pak Kurnia, Pak Wendy, ya, Pak Antoni. Tenang sudah begitu intens kalau komunikasi sehingga jika acara webinar bisa terlaksana. Walaupun partisipan cuma satap sinang, tapi wah merasakan ikai semangat itu adalah sampai si capnang gitu loh, Ko Ivan. Kemudian tidak lupa wah ingin mengucapkan terima kasih ke kayak moderator. Jadi kalau ikai event luar biasa, topik luar biasa, moderator juga biasa nih. Ya, beliau merupakan pembina dari Pemuda
Teochew Indonesia. Kamsiao Ceki Hui bisa dimoderatorin langsung sama Ko Ivan. Kemudian yang terakhir, tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada keluarga saya yang senantiasa mensupport dari belakang, dari doa, atau dari segi apapun. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke topik pada malam ini. Nah, untuk topik pada malam ini itu adalah tentang 7 prinsip yang diturunkan orang tua keluarga Teochew kepada Ikai, next generasi. Jadi 5改原则有7项原则，一直以来在我们潮州家庭有传下来给他的孩子或者孙子，是哪7项呢？第一项就是wait sorry ya, saya lupa share, saya punya share screen sebentar, saya share dulu. Baik, 有7项原则。第一个原则就是磨练自己，要磨练自己, mengasah diri. Nah, mengasah diri di sini ada sebuah 言语，就是说三思而后行. Artinya apa di sini? Prinsip pertama ini adalah tentang kita selalu diturunkan prinsip memikir 3 kali sebelum bertindak untuk melakukan sesuatu. 就是三思而后行，小沙拜先，想到3遍之后才来行政一个东西. Nah, itu salah satu prinsip yang diturunkan. Nah, biasanya kita kalau udah bicara mengasah diri, ini M pertama ya, kita berkaitan dengan kita digambarkan dengan persamaan dengan semut. Ada pepatah mengatakan adalah mai su pakau you xing xue xi bu pa lao. Artinya di sini apa? Ketika nang usim ke Ochkamekia berusaha pergi mengasah diri, maka bagaikan seekor semut yang begitu kecil, ketika dia memanjat pohon yang tinggi pun dia tidak takut tinggi begitu. Sama halnya dengan generasi yang saat ini, jangan takut karena oh saya udah tua lah, gak mau belajar begitu. Jadi prinsip ini sudah ditanamkan dari sejak dini sehingga ketika dia tua dia tidak takut untuk belajar hal-hal baru. Mungkin ketika adanya pandemi ini banyak orang merasa udah susah ketemu dengan sanak keluarga yang jauh, tapi dengan dia mengasah diri, dia belajar, dia bisa melewati berjumpa dengan sanak keluarga melalui Zoom meeting atau video call gitu loh. Jadi kita dijembatani dengan teknologi yang sudah ada. Nah, itu daripada salah satu mengasah diri yang dimaksud sini. Nah, mengasah diri di sini juga ini secara tidak langsung mengajarkan disiplin. Nah, disiplin di sini berbagai aspek ya. Misalnya dari mengasah diri untuk lebih tepat waktu. Jadi comeknya aituisi kang begitu. Terus tidak menyepelekan waktu, terus belajar bisa bersantun, itu semua bagian dari mengasah diri yang diturunkan si orang tua di keluarga Teochew ini kepada anaknya begitu. Nah, dari mengasah diri ini kita juga dapat menggambarkan si anak ini bisa dikatakan bagaikan sebuah pisau. Pisau toa. Kita i oilai boilai kan dia lai buah mah. Sama. Nang juga sama. Nang ibaratkan terus. Ketika pisau ini diasah terus, anytime dia harus ketemu objek apapun yang harus dia potong, dia siap. Mungkin ketemu bawang pun bisa potong karena udah diasah, udah tajam. Ketemu daging pun dia udah bisa. Sama halnya dengan kita. Ketika kita di masa kecil, ya prinsip ini sudah diturunkan, diasah terus. Ketika kita ketemu medan apapun, kita itu udah bisa melewati begitu aja. Jadi ibaratkan tidak ada medan yang bisa menjatuhkan kita begitu loh. Jadi sejak awal itu kita udah dimolin. Kita itu dimolin. Makanya
ini dikaitkan dengan sanse erhosing. Jadi setelah dia diasah, setelah itu dia mau melakukan sesuatu, dia harus mikir 3 kali dulu sebelum dia tindakan. Kait mengasah diri atau M pertama ya dari 7 prinsip ini. Kemudian saya masuk ke prinsip kedua atau M ke-7. Memiliki percaya diri. Jadi dari kecil ya, keluarga Teochew ini sudah menanamkan yang namanya percaya diri kepada si anaknya. Kenapa? Makanya ada sebuah yenyu, ada sebuah pepatah mengatakan begini. 自信是成功的第一秘诀. Artinya apa? Artinya untuk berhasil, salah satu kunci pertama itu adalah kamu harus punya percaya diri dulu. Kalau kita tidak bisa percaya diri, ya nggak bisa sengkong ah. Ibaratkan seperti itu. Makanya kayak yenyu yang disimpulkan atau yang diturunkan si orang tua seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah bagaimana si orang tua ini berhenti membantu anaknya. Let's say kita kadang melihat orang tua itu sering dia melihat anaknya ketika ketemu iten kunan utampo kouchong. Nah, orang tua itu udah pengen mengulurkan tangan untuk membantu. Misalnya saya ambil yang paling sederhana. Ketika anak kita masih kecil, dia mau memanjat sofa misalnya. Nang ai thoi ipek weki nang ai ke hui ya. Tapi sebenarnya di situ nang harusnya biarkan ke pek. Katakan ipek weki ipuak pun dia dapat sebuah pengalaman. Dia bakal tahu kalau misalnya ketika dia manjat ada risiko jatuh begitu. Jadi cemeknya di kehidupan sehari itu prinsip seperti itu sudah ditransfer dari orang tua ini kepada anaknya. Setidaknya ketika kita membiarkan dia jatuh, dia memulainya itu bukan dari nol. Setidaknya dia memulai dengan adanya pengalaman jatuh dari sofa, dia udah tahu bagaimana supaya manjat tidak jatuh. Like seperti itu loh maksud saya. Ibaratkan juga seperti ini, kita jangan menilai seekor ikan dari cara ia memanjat. Tapi bagaimana menilai seekor ikan, dia itu dari segi berenangnya. Sama halnya jangan menilai seekor monyet dari cara berenang, tapi bagaimana kita menilai seekor monyet dari cara dia memanjat pohon, misalnya seperti itu. Itu yang bagaimana menuangkan kepercayaan diri kepada si kecil ini. Nah, itu kira-kira ibaratnya seperti itu. Itu prinsip kedua yang 第二个原则在我们潮州的家庭会有的。Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah mendengar dengan bijak ini kita selalu dikaitkan dengan sebuah pepatah adalah 习惯成自然. 习惯成自然 adalah artinya 习惯成自然. Dan juga kita kaitkan yang kedua adalah pepatah pucing ishi, pucang ishi. Artinya apa di sini kita dapat? Yang ditanamkan di sini adalah yang dimaksud dengan pucing ishi, pucang ishi adalah kebijaksanaan diperoleh dari orang yang telah berpengalaman. Hubungannya dengan mendengar dengan bijak ini apa? Nah, si orang tua ini selalu memberikan prinsip ini kepadanya. Mendengarlah kepada orang yang punya pengalaman. Nah, itu hubungannya adalah pucing ishi, pucang ishi. Artinya kita di sini ditransfer ilmunya untuk mendengarkan orang yang lebih pengalaman, juga mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua. Kan ada juga nih orang mendengar dengan bijak, dia mendengarkan sebuah masukan dari orang, cuman yang ditangkap adalah sesuatu yang bikin dia jatuh. Makanya kayak pepatah suka bilang apa?
hanya orang bijak yang akan menerima kebenaran meski dia salah. Sedangkan untuk orang bebal akan mendebat dan mencari alasan pembenaran atas kesalahannya. 第三个言语就是不经一事不长一智，就是习惯成自然. Jadi biasakan sesuatu itu kepada anaknya adalah untuk mendengarkan sesuatu dengan bijak. Agar dia itu ketika mau melakukan sesuatu, ketika kita kaitkan dengan mikir 3 kali baru melaksanakan itu berkaitan. Jadi prinsip-prinsip yang sudah dituangkan itu saling berkaitan begitu. Lanjut lagi, yang keempat itu adalah mengenal potensi diri. Oke, sebelumnya perlu saya perkenalkan, jadi di tengah-tengah foto yang berdiri di tengah itu adalah Ketua Umum Perkumpulan Teochew Batam, itu si Liao Ulai Singse. Nah, yang sebelah kanannya adalah Women Hu Tao Cusi, Dewan Pembina kami, itu Bapak Tan Layong Singse. Nah, ini keduanya merupakan sosok yang memberikan knowledge ya. Keduanya selalu memberikan ilmu kepada kami generasi muda, terutama Teochew, terkait prinsip Teochew, bagaimana melangkah di kehidupan bersama stylenya orang Teochew begitu. Ini jadi pedoman buat kami. Oke, masuk ke prinsip keempat itu 第七个言语就是不打不成器. Artinya apa? Artinya tidak ada sesuatu yang dididik itu bisa sukses. Sebentar, sorry ya, komputer saya nggak lag, maaf. Baik, sorry. 所以第四个言语就是不打不成器. Artinya apa? Bockai Nokia yang dia tidak melalui didikan dia bisa sukses. Jadi kebanyakan orang tua yang terutama Teochew ini dia lebih banyak memberi pengetahuan kepada anaknya, bukan berupa material. Jadi memberikan pengetahuan, bukan harta. Karena kenapa? Karena ada satu pepatah mengatakan 坐吃山空. Artinya apa? Harta yang banyak akan habis kalau si anak hanya duduk dan makan aja. Jadi lebih baik mereka bukan menurunkan harta, tapi menurunkan pengetahuan. Salah satunya seperti topik yang kita bawa malam ini. Menurunkan 7 prinsip lebih baik daripada menurunkan sebuah rumah gitu loh misalnya. Ya. Nah, dari mengenal potensi diri ini kekuancata bagaimana potensi diri ini bisa terbentuk. Nah, salah satunya adalah orang tua pebo hiu merasa function proteksi. Mereka akan memberi sugestis kepada anak-anaknya. Untuk mengenal potensi diri adalah ketika mereka ada masalah itu balik ke rumah. Sehingga fungsi proteksi mereka bangun. Ketika anak muda ini merasa dia lagi jatuh, lagi down, inang tuh balik ke rumah untuk mencari rasa aman itu tadi. Itu yang bagian daripada bagaimana pelaksanaan kesehariannya. Kedua, untuk menciptakan potensi diri anak, salah satunya keluarga membentuk fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini artinya adalah bagaimana si orang tua dan si anak itu saling mentransfer rasa kasih sayang dan cinta antara sesama inang keteng begitu. Karena Jang Cicung kayak Xiaohui, wah berani klaim Nang Cicung hidup di era di mana gelar itu tidak menjamin kayak kematangan dalam kompetensi di luar sana. Artinya apa? 7 prinsip ini jauh lebih penting daripada mereka sekolah tinggi-tinggi dapat gelar tapi tidak bisa berkarya di dunia kerja. Begitu. Oke,
cái điều注的听五十面呢？OK， ada sekali 言语就是说，既不可失，是不再来。Artinya apa? Dari kecil si orang tua ini sudah mengajarkan bagaimana untuk 管理他的时间, bagaimana mengatur waktu yang bagus. Salah satu prinsipnya adalah mereka menurunkan ini, 既不可失，时不再来. Artinya jangan menyia-nyiakan kesempatan. Karena apa? Karena waktu itu tidak bisa diputar kembali lagi, ya. Sehingga si orang tua selalu memastikan, sebagai orang tua, pasti memastikan ikaikia itu menghabiskan waktunya itu dengan orang yang tepat dan sesuatu yang benar. Nah, itu. Nah, bagaimana pelaksanaan atau mereka mengimplementasikan untuk mengelola waktu sejak ini? Biasanya yang mereka lakukan dari sejak kecil. Saya selalu diajak bicara dengan orang tua itu adalah, oke, majik lupai, nang pak sengai kedio misalnya, atau apa yang perlu dikerjakan. Nah, itu dia udah secara tidak langsung menuangkan kepada kita bagaimana mengelola waktu itu. Jadi dengan arahannya si orang tua, kita semakin bisa mana yang menjadi prioritas yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi Kuan Li Shijian menjadi salah satu prinsip yang diturunkan orang tua, ya. Oke. Baik, masuk ke 7. Ini karena waktu yang saya dapat cuma 30 menit. Jadi kita agak flash saja, nanti mungkin ada sesi tanya jawab juga ya dari moderator. Nah, oke, prinsip ke-6, maksud saya itu adalah melatih kesabaran atau naisim. Makanya ada satu yenyu itu mengatakan xiao bu ren zi luan da mong. Itu artinya apa? Artinya nggak bisa sabar nang bo naisim untuk sesuatu yang kecil, maka nang bo yang kecil kayak toa ya. Artinya arti di sini adalah untuk hal-hal kecil aja kita tidak mampu menahan emosi sabar kita. Bagaimana kita menghadapi sesuatu hal-hal yang besar. Jadi di prinsip ke-7 ini di keluarga Teochew itu dia mengajarkan kepada si kecil ini untuk bersabar menghadapi sesuatu atau menanti sesuatu yang belum tergapai. Nah, ada juga pepatah yang melatih kesabaran ini yang nang dapat atau nang bisa ambil adalah Zhu Ren Wei Le. Artinya apa? Terkadang nang melihat, oh, ini hikai nukia lebih cepat, lebih menggapai ikai goal apa-apa. Kadang secara tidak langsung mungkin nang timing yang belum sampai. Tapi bagaimana nang membantu orang lain untuk dia lebih sukses dulu, kemudian ada orang lain lagi yang bantu kita. Jadi Zhu Ren Wei Le, artinya si keluarga ini sebenarnya tidak menuntut si anak ini harus sukses daripada anak yang lain, tapi dia juga mengajarkan kita untuk membantu orang lain sukses dulu. Tidak apa-apa. Karena kita bicara soal masa nantinya. Ya. Kemudian yang ke-7 atau yang prinsip yang terakhir adalah menjadi diri sebagai anak atau cucu yang berbakti atau xiaoshun, ya. Jadi Ucai Yuanyu yang diajarkan adalah Fumu pu xiao, feng shen wu yi. Artinya apa? Artinya bila kita tidak berbakti dengan orang tua, percuma juga kita menyembah Tuhan seperti itu. Jadi Ucai Yuan yang mengatakan Pai Xiao Sun Wei Xian. Ini artinya simene, artinya adalah dari ratusan perbuatan yang bijak, berbakti kepada orang tua yang harus diutamakan lebih dulu. Nah, ini sebelumnya saya harus perkenalkan nih.
Saya yang si foto sebelah kiri itu saya, sebelah kiri saya itu kakak saya, sebelah kanan ada istri saya, depan saya ada ibu, web papa, wama, liu kai cheng angsa si wei nukia ya, sekedar perkenalan. Kemudian yang perlu saya sampaikan, berbakti kepada orang tua tidak material saja, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan patuh pada orang tua. Makanya kenapa kalau xiao sun itu, xiao itu artinya hormat, sun itu artinya patuh. Jadi di sini sudah sangat jelas. Ijing xia kau cheng cho liu. Xiao sun artinya adalah nang ti ai hormat, nang ai pebo. Liu nang ti ai patuh, sun i. Om si tala kok elui. Itu ke xiao sun enggak. Sebenarnya xiao sun kayak makna itu udah digambarkan di cikai noe huage ji begitu loh. Jadi bagi orang tua yang masih hidup, mari kita berbakti kepada orang tua kita karena mereka menurunkan 7 prinsip ini kepada kita. Kemudian harus kita merasakan ada berhutang budi atau encong rusan kepada mereka. Jadi sekian mungkin ini 7 prinsip keluarga suku Teochew yang diturunkan yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Cincang wahi uci kihui upiang sharing ci cek kai prinsip cikai yen yu kok hyo cheng ini membuktikan bahwa selama ini apa yang diajarkan orang tua pebok kawai bisa wa sampaikan, bisa wa sharing juga malam ini kepada seluruh hyo cheng yang hadir ya. Semoga cicik Yuense bisa menjadi nangkai prinsip juga di keluarga Teochew Nang masing-masing. Mungkin itu yang bisa Wah sampaikan. Mohon maaf kalau Teochew kalau unade kata yang kata Wah tali umtia ucoy cia taike ngong liang Hermin untuk sikang ke tempat Wah oper balik ke nangkai moderator ko Ivan, thank you. Ya. Ya, thank you Kamsia Ahya Hermin yang sudah memaparkan 7 prinsip yang luar biasa dan bisa kita aplikasikan juga di kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Selanjutnya sebelum kita menginjak ke sesi pertanyaan, mungkin mau foto dulu ya, Cek Olivia. Siap, Ahya. Oke. Oke, selamat malam Ahya Aceh, Bapak Ibu, kita persilakan untuk open video. Kita akan, panitia akan ambil foto. Sepertinya makin malam makin ramai Ahya. Sekarang posisinya tadi masih 30-an, sekarang udah 47. 47, ya luar biasa. Memang makin ramai ya. Iya, padahal ini malam minggu yang luar biasa ini. Betul sekali, dan temanya luar biasa. Iya, apalagi padahal milenial. Malam minggu ya Ahya ya. Iya. Oke, kita persilakan Ahya Aceh, Bapak Ibu yang masih belum buka video kamera, kami persilakan buka. Pada hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sebentar Olive cek ya. Maka sudah masuk. Ya, sudah. Sudah. Oke, Kamsia. Terima kasih, Ahya Aceh. Oke, kita menginjak ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman mungkin yang ingin bertanya bisa mungkin bisa ketik di chat box atau ini ada yang raise hand ya kayaknya ya dari Ahya Ardi. Yes. Ya, oke, Ardihia mungkin bisa open mic atau mungkin open video juga. Silakan
kita kasih kesempatan ya untuk Ahya Ardi. Mungkin ada pertanyaan. Silakan Ahya Ardi. Ahya Ardi. Yes. Iya, sepertinya tertekan ya, raise hand-nya. Oke. Sambil menunggu pertanyaan atau diskusi dari peserta yang lain, mungkin dari Ivan ya ada yang boleh tanya ke Hermin ya, atau ada yang mau dibahas, silakan. Ya, kita sambil menunggu ya. Mungkin orang masih terkesima sama pembicara kita ini sampai bingung mau tanya apa. Masih cerna ikai yen Ya. gimana? Ya, ini ada Ahya Simon ini. Saya bacakan ya. Izin bertanya, menurut Herminia, mana yang paling penting dalam 7 prinsip ini? Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, langsung jawab aja ya, Ko Ivan. Yes. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Simon, sebenarnya yang paling penting adalah prinsip ke-7. Ya, prinsip ke-7 adalah prinsip tentang menjadikan diri sebagai anak atau cucu yang berbakti. Seperti pepatah, "Ijing wo tong lai liu du xi jie, bai xiao sun wei xian." Jadi untuk membuat kebajikan atau kebijakan itu hot choy mah. Tapi sebenarnya kisek yang tong iwe adalah nang kia kau nang kai kia hao kak pebo, itu yang nomor 1. Makanya kenapa 7 prinsip ini yang ke-7 itu saya letak paling belakang, karena itu adalah kunci. Ketika letak kau telak prinsip lek kia, tapi cek lek kia boy kau pun sebenarnya kau telak pun sih ndak bisa, belum 100%. Let's say like that. Jangan kuat lo nang ta lo. Saya cek kayak prinsip itu yang penting sekali. Lek kalau cek coba kau telak mai kesian lah. Tetap nggak bisa, nggak sempurna. Yang gue pia itu BI tanpa yang ke-7 gitu loh, Pak Simon. izin itu masuk tanggapan, sorry. Makanya unang uckai siohua dari wakai papa mamai nang tuang lo lai. Wah selalu mengatakan begini, ketika nang udah berdiri di atas, sesungguhnya ukui kai nang si yang yong sim lekala pak ciu. Maksudnya begini, ketika kita berdiri di atas, kan banyak nih orang yang tepuk tangan untuk kita, wah Hermin hebat dan sebagainya. Tapi ukui kai nang yang yong sim lai pak ciu untuk le nih. Wah pikir selalu ditanamkan adalah yang benar-benar mengapresiasi kita hanya keluarga. Jadi ketika orang bilang orang olo lah, orang puji le, kita nggak tahu puji yang dia puji itu benar apa enggak uyong simbo. Tapi setidaknya asal satu yang bisa dipastikan, artinya dari orang tua itu pasti dia memberikan tepuk tangan yang tulus untuk kita. Izin, itu Pak Simon, saya. Sorry. Ivan ya, kayaknya ini kena di hati banget ya jawabannya ya. Tanpa disadari baru disadari nih sama Hermin ya. Kalau memang ternyata kita sama ini lupa ya. Oh benar ya, itu sama ini keluarga dulu nomor 1 ya. Ya. Betul sekali, dan apalagi di pandemi ini ya akhirnya kita kembali jadi ingat rumah dan kita jadi ingat keluarga itu penting sekali. Oh ya, ini ada tanggapan dari Ahya Simon lagi nih. Bagaimana kalau ini untuk Herminia nih ya? Bagaimana kalau ada tugas, misal tugas negara yang penting,
bagaimana? Apakah kita meminta keluarga untuk memaklumi? Oke, izin Pak Simon. Ini wah perlu sharing juga nih. Wah kebetulan sama wah kayak orang tua dari wah SMP kelas 1 itu udah beda kota tinggalnya. Jadi memang Wanang dilempar sama orang tua itu untuk keluar kota, untuk untuk molin, mengasah diri, belajar mandiri bagaimana. Tapi apakah dengan melempar Wanang ke pakai kota, itu orang uskai cili, uskai jarak antara Wah dengan Wah keluarga, maksudnya orang tua dalam konteks ini tidak. Le kayak upaya sejauh mana dulu Pak Simon? Le upaya sejauh mana dulu? Kalau Wah pribadi, ketika Wah di Kota Batam untuk mengasah diri untuk mandiri bersama Wah kayak Cece waktu itu, apakah upaya kami adalah sehari telepon 3 kali kepada orang tua kami. Mekia Pak Simon tak cowboy. Misalnya ya, Wah ambil contoh, sorry ya. Karena Wah juga orang perantau maksudnya. Sampai hari ini, itu pun kami pertahankan. Setiap hari 3 kali. Telepon, greeting good morning, cak fungsi kau mung cak pa boy. Ang me nanya aktivitas keseharian seperti apa. Itu Pak Simon tak cowboy. Jadi kita bukan minta memaklumin, tapi bagaimana lo mengupayakan hikai tali silaturahmi itu semakin kental ketika lenang jauh. Bukan ketika lo tugas negara itu menjadi alasan lo untuk tidak bisa xiao sun toteng. Sebenarnya orang tua itu yang beda tempat tinggal seperti kami, kadang yang Wong ngerasakan mereka juga bukan butuh nang setiap bulan kayak gaji koi 60%, enggak juga. Sebenarnya mereka cuma butuh nang kayak wen ho, nang kayak mung hao-nya. Halo Pa, cao an, le cak pa boy. Like that nanya simpelnya. Kira-kira itu memakan tugas negara berapa detik aja kok rasa. Kita ha boleh le cak kunci coy ya. Dah wes. Icing hok senang le itu mungkin seharian itu yang senyum pun orang kira mungkin dia gila kali kok senyum dari pagi sampai malam. Padahal senyum itu karena senang anaknya walaupun lagi tugas negara misalnya nih. Tapi masih sempat meluangkan beberapa menit untuk memberikan perhatian secara tidak langsung. Makanya Wata Cikai prinsip keempat ada terkait dengan fungsi rekreasi itu yaitu tadi itu yang membentukkan nangkai emosional secara tidak langsung begitu. Ini apa yang Wah katakan benar loh. Karena Papa juga ikut join dalam Cikai webinar. Jadi Wah gak mungkin bohong. Ya, ini ini Lim Xiang Eng. Oke, dari bertemu dengan seorang yang sangat luar biasa. Setiap hari minimal 5 kali seminggu dia mengunjungi ibundanya untuk makan malam. Ada satu lagi yang sehari 2 kali menelpon ibundanya di Pontianak untuk ngobrol sekitar 15 menit. Ya, memang kadang benar yang mungkin Ahya Hermi bilang ya, mungkin orang tua kita sebenarnya mungkin lebih penting itu butuh perhatian dari kita juga mungkin ya. Yes. Watangi. Ini ada pertanyaan lagi dari Dansli. Wan An Herminia izin bertanya. Dari 7 prinsip hidup yang diturunkan dalam keluarga, apakah bisa diterapkan juga dalam bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat yang berbeda prinsip dan aturan? Sisi. Oke, thank you. Thank you pertanyaan dari Dansli Hyo Cheng. Wan An Dansli Hyo Cheng. Semoga sehat selalu ya. Untuk menjawab pertanyaan, sebenarnya 7 prinsip yang diturunkan ini sebenarnya itu adalah justru 7 prinsip lah membentuk karakter si anak ini untuk apa? Untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat yang sekitar dia.
Jadi ici 7 prinsip dipadahi anak ketika cenukia dilempar ke Xiaohui itu bisa hidup gitu loh. Jadi kalau pertanyaan adalah apakah bisa terapkan di lingkungan atau masyarakat yang berbeda prinsip, aturan itu sangat bisa menurut saya. Karena 7 prinsip tidak ada melanggar hak apapun. Dan saya pikir itu adalah 7 prinsip ini adalah pondasi kayak kehidupan. Ibaratkan nang kiruko, ketika nang kijkeng tiam chu, otomatis harus kita kuatkan dulu ikai pondasi, kaki-kaki. Nah, 7 prinsip adalah pondasi tersebut. Ketika pondasi yang kuat, maka mau didirikan berapa lantai pun itu no problem, potaiji. Jadi kalau 7 prinsip mau diterapkan di lingkungan atau masyarakat manapun, saya pikir 100% masuk. Karena 7 prinsip justru adalah pedoman hidup. Sampai saya saat ini masih memegang 7 prinsip ini. Ketika merasa, waduh kayaknya lagi down nih. 7 prinsip inilah yang huiwai, open mind. Mungkin harus seperti apa. Sehingga mengingat apa yang udah dipesan sama mama, sama papa, begitu. Yaitu Wan An dan Sli-nya, ya Cheng. Itu mungkin tanggapan Sis ya. Ya. Oke. Kira-kira ada lagi kah yang ingin menanggapi atau mungkin bertanya ya? Izin moderator, mau Ya. sapa dulu nih. Ada wakai senior orang tua kami, Pak Ruditan. Malam Pak Ruditan, kamu siapa? Le cocok le kai poku ya isikan, lai camka wanang kai cak mak. Kamu siapa Pak Ruditan? Ya, Hermin Chua, ya luar biasa. Jauh kau sengti ya Pak Rudi ya. Oh, kamsia. Ya, lanjut. Oke. Ya, ini peserta nambah terus ini Ayah Hermin sekarang 49 orang. Berarti nanti yang jilid 2 loh, Ko Ivan. Kita harus bikin yang jilid 2. Yang jilid 2 berarti ada berapa prinsip lagi nanti? Oh, nang ganti tema yang lebih menarik lagi. Ya. Lebih menarik lagi nanti kita buat. Tapi sambil nunggu yang lain ya. Yes. Ini ada jadinya nih. Malam jadinya. Halo. Ada mau tanya mungkin? Iya nih, Ivan sama Hermin ini bagus sekali ya. Ini di-refresh lagi. Justru di-refresh sama anak muda ya, Ivan ya. Anak-anak muda sekarang kalau bisa bicara soal prinsip-prinsip dari Teochew ya. Saya kira sih nggak cuma Teochew, semua keluarga, semua suku pasti punya budaya diturunkan, tapi kita khusus mengulas dari yang khas dari Teochew ya malam ini. Pertama tentu berbakti, sang setuju. Apalagi nomor 2 kira-kira yang perlu diulas lagi, yang kalau urutannya setelah nomor 7 yang berbakti, keduanya apa nih Hermin? Mungkin bisa kasih contoh. Jadi biar dari pengalaman pribadi, misalnya tentang mengasah diri, contohnya. Nah, dari keluarga itu kira-kira dari keluarganya Hermin dalam bahasa Teochew-nya atau bagaimana memotivasi untuk terus bisa mengasah diri dan bagaimana bisa memberikan contoh sehingga teman-teman dari keluarga Teochew lain juga tersentuh dan terrefresh lagi nih untuk terus mengasah diri, termasuk salah satunya sekolah lagi atau menambah ilmu ya, pelatihan dan sebagainya. Gimana Hermin? Tolong di-sharing lagi deh. Oke. Perlu akui kalau dari pihak keluarga papa itu dari Wailekong situ memang termasuk giabuela ya keteng ya. Maksudnya secara luimung ya. Kan setiangsi kalau nang takze nukia itu tidak semena-mena jang cicung takze dulu, pomnya takze begitu ya. Setiangsi nukia kalau takze itu mungkin ikepebo termasuk ya ilai inang cabang ke takze. Nah, wapa kayak nasib di situ waktu itu. Wapa termasuk orang yang takze
Tapi karena Wakai Laikong itu meninggalnya muda, artinya Wakai Laikong itu Jing Hao Se, Jing Kui Sing Liao, dan Wapa masih soy. Bohie Chai Liao untuk ke Tatze. Dan Hia di Jemui Joy. Wapa Hiu Cap Je Hia di Jemui. Sehingga Ping Sing Tang Wapa Bobiang ke Tat. Bobiang ke Joy Sukai Mekia, salah satu dusi Tatze Mekia. Maka dari situlah, wah termotivasi. Makanya muncul kan ada gelar S1, S2, dan sekarang lagi fokus ngambil S3. Di Semarang juga nih, Ko Ivan. Nanti wah kalau ke Semarang jemput ya. Diambil di mana? Ambil di Undip. Oh, mantap lah. Iya. Jadi salah satu wah mengasah diri, kalau misalnya ambil contoh dari prinsip itu adalah wah mengasah diri untuk menggapai sesuatu yang belum tergapai. Misalnya, wah papa bob yang tak he si hao. Maka wah lah sebagai ikai second generation teji toy untuk kepenuhin ikai harapan. Makanya ketika wah tak itu wah tak oke ketak karena inang bawa kesempatan nah. Jadi selagi uheki hue ketak mereka pasti support. Terus dari segi keluarga termasuk wai istri termasuk wai wace itu mereka juga support gitu. Dan Ukinya pun walaupun masih kecil pun bisa mengerti. Seperti wah Cicung lagi webinar gini anak wah di samping nih lagi dengerin gitu. Jadi comeknya ti ai keluarga kayak Citi nang jacole isungah. Kalau bicara mengasah diri ya Pak Jody, izin. Thank you Hermin. Yes. Ya. Oke. Wah, ini makin malam pembahasannya makin seru nih. Ini Ahya Simon juga menanggapi, saya bacakan ya. Ya, pengalaman juga sama. Papa dari Ahya Simon ini dahulu nggak ada kesempatan sekolah tinggi, jadi anak-anaknya termotivasi untuk sekolah tinggi. Ya, saya jadi ingat, ini kalau saya pribadi juga sharing ya, kalau orang tua kita mungkin kebanyakan mereka selalu bilang ke kita kalau memang mereka kasih warisan itu bukan harta atau apa, tapi yang paling penting itu adalah ilmu ya. Jadi harapan mereka memang kalau kita bisa sekolah yang tinggi itu penting banget buat mereka. Oke, masih adakah yang bertanya? Ini sedikit tanya ya Hermin ya. Yes. Dari 7 itu yang Teochew banget tuh yang mana sih? Yang Teochew banget. Masih yang nomor 7. Masih yang nomor 7 ya? Masih yang nomor 7. Tapi kalau untuk orang tua kan kebanyakan juga semua orang tua. Tapi ketika Cikanukia mungkin dari sisi Teochew-nya apa yang kira-kira yang mungkin tidak ada di tempat lain, yang khas benar-benar dari apa yang dari sisi untuk apa berbakti orang tua, mungkin dari sisi apanya gitu. Kalau mau pikir kalau bicara yang khas, semua sebenarnya punya khas sendiri. Kalau di Teochew itu selalu cekai pepatah itu seperti ini. Bukan Teochew aja sih sebenarnya. Di situ ketika leco cekai mekia itu doa orang tua itu loh. Oh jangan unang tanah mah. Aduh wah ai kau eng nih. Tapi he si hao kayaknya bawa cai liu nih. Sebenarnya ketika le kau eng he si Jun, rezekinya itu pasti cair gitu loh. Pasti turun dari istri gitu loh. Let's say like ketika ai useng hung ai unukia tapi kue boy ya nai seo ya guni hung anai kue misalnya like seperti itu ya. Tapi ketika dengan nang berdoa hikai dari orang tua doa udah lalu keseki aja nanti ini cair itu loh. Berkat pasti turun. Yang gua ngerasakan sih seperti itu ya. Restu dari orang tua.
Yes. Sama kedua, ada satu yang menurut saya di Cikai memiliki percaya diri sama mengenal potensi diri itu, kalau ketika di-combine, nang bisa dapat cekai skenario seperti ini. Ketika orang bicara, wah rupanya Hermin sih kayak penyanyi bagus, misalnya, atau Hermin adalah seorang motivator yang bagus. Katakan seperti itu, Ho Chenang Tani, termasuk orang tuh, oh les, Ho Kyang Ta Wei lu, kau cai gini-gini, lu motivator yang bagus, misalnya. Tapi ketika seorang motivator atau seorang penyanyi, sebagus apapun dia, ibot kayak pink ya, tidak ada yang memberi dia panggung, borang koi kayak panggung untuk koi ke show off koi ke piausian dia bukan seorang motivator yang bagus, dia juga bukan seorang penyanyi yang bagus. Ketiga, sama. Ketika lo merasa lo dinilai ada seorang motivator yang bagus atau seorang penyanyi yang bagus, kemudian lo punya panggung, tapi lo nggak punya penonton, lo juga bukan sesungguhnya kayak penyanyi atau motivator bagus. Jadi yang paling bagus, bisa ambil contoh di sini adalah, like saya malam ini saya adalah narasumber paling bagus. Saya diberi panggung lagi sama ketua PTI. Kemudian saya juga diberi penonton sama Hyo Cheng Olive, sama Ko Ivan misalnya. Itu baru bulat dah. Like saya seperti itu. Oke. Semoga bisa ngambil benefit ya. Yes, mantap. Nah, kalau kira-kira kalau 7 prinsip ini, sekarang kan kita bicara, kita di Bioju sebuah wadah yang luar biasa. 7 prinsip ini kira-kira yang bisa dipakai untuk organisasi kita dalam menjadi suatu organisasi yang kuat gimana menurut Ayah Hermin? Prinsip ketiga, yaitu mendengar dengan bijak. Mendengar dengan bijak. Kenapa? Cepat, Ko Ivan tanya, kenapa Hermin nomor 3? Kenapa? Kenapa harus mendengar dengan bijak dulu? Karena cekai perkumpulan atau cekai organisasi, yang pegang nakoda adalah ketua. Oke? Ketua yang baik atau ketua yang bijak, dia nggak bisa. Nah, harus beda nih, perkumpulan dengan perusahaan ya. Kalau perusahaan, sebagai bos, boleh panggil. Si A, si B, kerjakan ini, kerjakan itu. Tapi kalau di organisasi, kita kan nggak bisa sistem menunjuk terus perintah. Karena semua nggak ada yang ngambil gaji di sini. Yes. So, bagaimana mendengar dengan bijak ini diambil perankan? Cekai pemimpin organisasi, menurut saya dia harus bisa mengayomi. Mendengar masukan-masukan daripada Ikai Hui Nguang, nampung. Ketika dia nampung, dia harus mendengar dengan bijak. IC masukan sih termasuk yang membangun untuk organisasi apapun itu. Jadi pemimpin di organisasi bukan pemimpin yang pemuas. Artinya dia minta ini dikasih, dia minta itu dikasih, bukan. Tapi bagaimana pemimpin menjadi pendengar yang bijak, kemudian dari itulah dia mengimplementasikan dari yang dia dengar itu, tapi secara bijak. Kan Uci Kuangnang ketika dia mendengar masukan orang, tersinggung nih. Halo, maksud sih, colnya selama ini bohong lah. Atau, berarti lah neta, sekang ceng loh, misalnya neta, lo bawa tersinggung apa. Tapi kalau pendengar yang bijak atau pemimpin yang bijak di organisasi khususnya, dia bisa memilarkan itu tadi. Sehingga kalau misalnya Ko Ivan tanya saya yang mana cocok, mendengar dengan bijak. Kalau pemimpin dia nggak bisa dengar bijak, semua masukan menurut dia semua negatif. Cuy loh. Iya, memang untuk belajar mendengar yang baik dan mendengar yang bijak ini memang harus melatih kesabaran juga ya. Yes. Oke. Kira-kira itu, Ko Ivan? Iya. Kita berasa kayak podcast aja ya. Karena yang lain pada keep silent kayaknya. Iya.
Ya, aku kan udah bilang terkesima sama kamu. Kamu termasuk yang generasi milenial. Amin. Sebuah kehormatan lah, tentu Uceki Hui. Uceki rata-rata ini di atas tua nih Huisya. Kawan, wah kelahiran 27, umur 27, mungkin yang di sini wah jangan-jangan paling muda pun nggak tahu. Jadi kalau misalnya ulau poyai, wah kayak penyampaian kurang pas. Cianing Wang Liang ya. Ciang Wang Liang. Xiaoti masih lagi belajar ini. Loh Hua Kita Cingteng ya. sama belajar kok. Iya, Aceh Olive, iya, ada iya. tambahan? Ivan ya usia boleh 27, tapi dengan adanya Hermin ya pemaparannya hari ini ya, jadi merefresh ulang ya, oh ternyata benar ya, baru tersadar ya ternyata sama ini seperti itu ya. Betul nggak Ivan ya? Iya. Dan kita juga tersadar sih, Cai, tadi waktu kita persiapan kita juga tersadar bahwa umur kita juga sudah bertambah. Selisihnya lumayan juga sama Bro Hermin ini. Tapi yang tadi Hermin, pemaparannya Hermin ya tadi sempat ada bilangnya berbakti ya. Olive percaya sih. Dan ada satu statement lagi, dengan adanya orang tua atau kayak ama akong ada di rumah ya, itu lebih mengundang rezeki ya karena istilahnya itu tuanang utuanang caiki, kayak doa restu ya, itu sama membawakan rezeki untuk kita ya. Makanya ini dari Olive sendiri sih contohnya juga berharap banget papa mama mau tinggal serumah ya. Seperti itu ya, rezeki ya, seperti tadi Hermin ya bilang ya, itu juga Olive rasain bener pas Hermin yang ngomong kayak tadi pemaparan seperti itu, Olive langsung tersadar, wah bener ya. Iya. Gimana Ivan ya sendiri bagaimana? Ikut merasakan juga nggak? Iya. Aku setuju banget kalau bicara ya kekuatan doa orang tua itu luar biasa banget ya. Jadi sangat impact-nya itu dahsyat banget ya. Jadi saya sepakat bahwa yang pertama dan utama itu pasti kita tentunya harus berbakti ke orang tua. Tidak bisa ditawar. Maka itu betul sekali ya. Maka itu ada pepatah begini katanya, Cek Olive. Ikai Mandarin seperti ini. Jia you ipao, jia you ilau, ru you ipao. Ibaratkan gini, rumah itu ada satu orang tua, itu bagaikan harta karun gitu loh. Setuju sekali. Seperti yang tadi di chat box ada Lien Ju Yan berkata orang tua adalah Buddha hidup. Setuju sekali ya. Setuju. Ya. Ya, bagaimana Ayah? Ivan ya? Ya. Ini adakah yang masih ingin bertanya? Semua terkesima ini. Mungkin Ivan, Hermin ya, mungkin bisa di-refresh lagi satu persatu dari nomor 1, karena tadi kan sekilas ya, jadi pendengar mungkin udah, jadi diulangi lagi biar pada ingat lagi untuk bisa, jadi mereka bisa pada bertanya nih. Oke. Mungkin boleh di-share lagi screen-nya. Di-share lagi sekali lagi ya, biar nggak lupa. Boleh. Semua ingatnya cuma yang nomor 7 nih. Ya, karena yang nomor 7 pun bagian dari yang saya paling senang, karena ada orang tua, ada keluarga inti, terus di sebelah kanan ada tulisan Jia He Wan Si Xing. Nah, itu yang saya paling suka. Oke, biasanya yang terakhir nomor 1 ya, sebentar. Biasanya yang terakhir itu yang apa? Ini yang kartu asnya ini, Herminia. Iya. Oke, mumpung kita masih ada waktu ya, Pak Moderator ya. Boleh, silakan. Nah, waktu ya, Ko Ivan. Ya. Jadi sekilas ingin memperkenalkan juga nang perkumpulan Tecu Batam atau umum Batam Chao Konghui. Ini sudah berdiri 13 tahun.
Tani Liu, Wanang dari Ji Kang Kang Cik ni, Wanang Cu Cek. Setiap 15 Mei, Cak Mau Ho Ngo Gue, itu si Wanang Kai, Batam Teochew Kong Hui, Sejik. Nah, terus di tengah-tengah yang berdasi merah itu adalah saya. Kemudian untuk member, untuk Hui Nguang ya, Wanang Perkumpulan Teochew Batam saat ini yang tercatat di Wanang Kai database itu sekitar ada Sipe, mendekati Ngopek Kai member. Jadi yang ada dalam foto screen saya ini itu merupakan kepengurusan ya, dari muda-mudi, dari seksi rumah duka semua merupakan kepengurusan ya. Nah, oke, mengasah diri tadi tahu cekai Yuanze itu sih mengasah diri. Nah, kenapa mengambil foto ini? Karena waktu itu saya dipercayakan menjadi ketua panitia. Nah, cekai PSMTI wah pikir semua orang tahu, Wamen Tepai Sing. Waktu itu Wanang melakukan donor darah, wah dipercaya oleh Teochew Kong Hui untuk kesekian kalinya untuk melaksanakan kegiatan donor darah waktu itu. Yang berdiri di samping saya itu namanya Pak Randy Tan. Beliau merupakan ketua PSMTI yang di Kota Batam. Jadi kenapa Wah ngambil momen ini? Karena Wah ingin menunjukkan kepada para Hyocheng bahwa ketika Wah mengasah diri dari salah satu 7 prinsip itu, Wah bisa mencapai seperti yang salah satu seperti itu, melakukan kegiatan donor darah menjadi ketua panitia, misalnya seperti itu. Jadi Kitek, Wah ingin refresh kembali, jika Yanyi adalah sansi hou xing. Jangan lupa untuk berpikir 3 kali terlebih dahulu sebelum ingin melakukan sesuatu. Itu yang perlu ingat dalam konteks prinsip mengasah diri ya, begitu Ko Ivan. Yes. Kemudian untuk memiliki percaya diri atau you xing xing ya, tadi orang sebutkan zhi xing shi cengkong de diyi mijue. Kenapa Wang ngambil foto ini juga? Karena ini pada saat itu saya menjadi ketua panitia juga para perkumpulan Teochew Batam hari ulang tahun. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat itu di ulang tahun ke-9 apa yang ke-10. Saya dipercaya, jadi di perkumpulan Teochew Batam saya banyak belajar. Wah, ada cing cemeknya. Nah, Batam Teochew Kong Hui, Liu pun cikai ki hui nang oi xiang xing nang keco cikai meknya. Jadi kenapa Wah pang citio foto? Karena di saat itulah saya merasa saya punya percaya diri yang luar biasa. Karena waktu itu pidatonya itu di 1000 orang sekian waktu itu. Nang capek waktu itu ikai momen ah. Jadi Cing Huahi, Liu, ya teraplikasi juga prinsip percaya diri ini begitu. Jadi,要记得自信是成功的第一秘诀. Jadi artinya apapun yang nak Aico, percaya diri itu nomor 1 dulu. Ko Ivan, kalau paise kayaknya tang bocek gitu loh untuk Dicung. Meng pui kau tanpa bocor nih. Iya. Kemudian yang ketiga adalah mendengar dengan bijak. Di sini terdapat kayak Yanyu Dusita Pucing isu, pucang isu. Artinya Nang sebagai pemuda, terutama yang malam ini, sebelum melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita mendengarkan orang yang lebih berpengalaman. Orang yang lebih berpengalaman. Itu yang saya dapat. Tapi sebelumnya izin ya, kalau misalnya ada singgung gitu loh. Dan ini hanya sebatas sharing. Mengenal potensi diri. Di si nang ai leo koi nang kaki kai chang li si na dio. Saya ucap yen yi di si talo. Puta pu cheng chi ya. Bopa. Yang nang ini perlu dididik dulu, entah dari orang tua, entah dari orang luar, supaya nang bisa sukses dari didikan itu.
Kemudian ini kebetulan saya di sisi lain Wah juga sempat meluangkan waktu untuk menjadi seorang dosen di salah satu universitas di Kota Batam. Nah ini foto bersama dengan wah kayak Hakseng lah ya. Jadi sekedar sharing juga. Kenapa Wah ambil momen itu di mengelola waktu prinsip karena di tengah-tengah kesibukan harus bekerja, di tengah-tengah sudah berkeluarga, di tengah-tengah ada melakukan kontribusi kepada tempat apa dulu saya sekolah atau menuntut ilmu begitu. Jadi di mengelola waktu ini kita perlu ingat adalah 机不可失，时不再来. Artinya apa? Jangan menyanyiakan kesempatan karena waktu tidak beli. Jadi ketika ada kesempatan datang, kemudian lu udah mengasah diri, udah tinggal ngambil aja kesempatan itu. Uji Nang kan kesempatan kok, tapi karena mengasah diri belum mateng, kesempatannya dia nggak berani ambil. Kalipun ambil pun nggak maksimal karena itu tadi. Pisau semakin diasah semakin tajam, ingat. Jadi ketika pisau bekau tajam, disuruh sanggup dia. Sanggupnya cuma bawang, sayur gitu loh, Ko Ivan. Yes. Kemudian yang keenam, melatih kesabaran, ya, melatih kesabaran. Di mana Nang perlu ingat adalah xiao buren. Kadang kita jangan sesuatu yang menurut kita, ini koi lah, sesuai kan koinnya, pasti botai cia. Justru dari situlah mencenderungkan karakter yang sesungguhnya. Justru dari hal kecil lah, apakah Nang mampu menahan Nang kayak keemosian sehingga terus gitu loh. Semua berawal dari kecil. 所以用过不变做大事，意思是aneh gitu loh, Ivan. 7 itu yang paling perlu saya ingat adalah 父母不孝，奉神无益. Artinya Uci Kwang Nang iska mikir gini, aduh wah pas lagi ketemu masalah nih, wah mau pergi cari mendekatkan diri ke Tuhan atau pergi sembah dewa, misalnya seperti itu. Sebenarnya itu kalau lu udah bukan seorang anak yang berbakti atau cucu yang berbakti, lu pergi sembahyang pun atau pergi sembah Tuhan pun, Tuhan tidak akan apa ya, meladeni lo kayak doa gitu loh. Karena ibarat tuh seperti Buddha yang hidup kan. Rumah itu ucek seng Buddha aja lo bawa ke sembah lo lah, sembah untuk apa gitu loh. Kira-kira pepatah seperti itu yang saya maksud di sini. Jadi ingat, Pai Xiao Sun, Wei Xian, dari ribuan yang bijak, berbakti kepada orang tua itu nomor 1 yang perlu kita jalankan dahulu, Ko Ivan. Yes. Oke, luar biasa. Ya, setuju semua itu, Bro Hermin. Jadi prinsip-prinsip ini yang memang harus kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, benar banget ya, Liv. Pas selesai Hermin ya bahas masalah waktu ya. Jadi teringat dulu waktu Olive masih belum zamannya COVID ya. Kan dulu kan kita sibuk di pameran ya. Pameran tuh urus klien dari China sama Cungko ya. Mereka tuh benar-benar yang dipandang dulu pasti kita on time nggak ya? Bener. Dan dia kalau tipe klien China atau Taiwan, mereka kalau misalnya kita telat 5 menit aja, mukanya udah beda itu. Cara mereka berkomunikasi sama kita 5 menit aja beda. Makanya ini pada saat akhir berbicara waktu, konsisten waktu, itu benar-benar setuju banget. Bagaimana menurut Ivan ya? Ya, kalau saya sih mandangnya seperti itu, dan mungkin juga saya jadi keingat dulu pernah ikut training seminar gitu, ada bahas yang tentang waktu
penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Bagaimana kita manage waktu itu, ya memang harus ada yang dikorbankan dan harus kita ambil yang mana yang menurut kita memang sangat penting dan sangat mendesak, itu harus kita prioritaskan. Itu bicara kita dalam kehidupan sehari-hari, memang ya adanya keterlambatan itu pasti karena kita ada yang salah di manajemen waktu itu, ya kan? Jadi memang harus penting, mendesak, itu yang harus kita prioritaskan. Iya, sepertinya Oke, ada tanggapan lagi dari Budi ya. Ya, ini ada Budiono Maju. Oh ya, ini Ko Budi ini Wakil Ketua Pemuda di Tioju Jawa Tengah ini. Oke, ini saya bacakan ya. Mengenal potensi diri dan mengasah diri. Bagaimana Ahya melihat generasi saat ini yang serba instan. Maunya yang gampang, tidak mau susah-susah. Kita dulu dilatih untuk sabar dalam mendapatkan sesuatu. Proses on progress. Sulit dikit, langsung menyerah. Bagaimana cara melatih atau menanamkan prinsip ini? Silakan, Hermin ya. Oke. Izin untuk menanggapi sebentar pertanyaan dari Hyo Cheng Budiono ya. Oke, justru ya, karena termasuk di era yang mendapatkan apapun secara instan ya, maksudnya termasuk teknologi kan maju. Jadi sebenarnya di balik itu justru secara kompetisi itu makin ketat. Jadi instannya itu seperti apa? Instannya adalah dalam kita mendapat informasi. Sekarang informasi cinca gampang sekali. Google aja. Obat untuk sakit kepala apa? Tek, muncul Paramex, Panadol, apa-apa. Sebenarnya yang dimaksud dengan gampang itu. Tapi secara untuk mengenal potensi diri atau mengasah diri, itu sebenarnya makin sulit kalau saya lihat. Let's say seperti ini. Ketika dulu nang mengasah diri, itu adalah malam itu kalau si Hao ya, itu dikasih dikasih ceramah itu loh sama orang tua. Oh, aneh ini bisa ya, nang kami kia dusin nang kami kia lu bisa siswa kia ya, gitu-gitu ya. Tapi sekarang justru beban untuk menerapkan prinsip mengasah diri atau potensi diri ini makin sulit. Karena dengan terlalu mudah si anak mendapat informasi dari dunia maya, untuk ngerem dia itu loh, yang saya maksud di sini. Ngerem itu yang Bob yang ngerem Leo. Justru C7 prinsip kemungkinan harus tambah lagi bagaimana supaya bisa ngerem inang kayak ambisi. Anak muda sekarang ambisinya sangat tinggi. Let's say seperti ini. Sekarang lagi tren namanya Bitcoin, kripto dan apa-apa. Dalam seketika inang yang cuan beberapa duit. Tapi dengan bagaimana melatih kesabaran mereka. Ketika ini adalah uang panas, bagaimana kelola cemeknya. Jadi yang Wong melihat ini bukan makin gampang untuk menerapkan prinsip ini, tapi makin susah. Karena dengan begitu instan mereka bisa dapat informasi. Kadang mungkin sekarang cuma ikut kalau udah search dulu. Tapi kalau dulu kita nggak bisa, du sido kecuali. Hyo Cheng Budiono, sorry, izin itu tanggapan. Berarti memang betul yang 7 prinsip itu melatih kesabaran. Iya. Bro. Yes. Cuman secara karena teknologi sekarang udah 4.0 ya. Itu yang bikin kita sebagai orang tua semakin mikir bagaimana untuk bisa under kontrol anak kita ini loh. Jadi kalau ditanya bagaimana cara melatih atau menanamnya, saya pikir dari 7 prinsip ini ada formulanya lagi. Supaya bagaimana di sisi lain 7 prinsip ini kita combine,
ada formula baru gitu loh, maksud gitu loh. Hyo Cheng Budiono izin. Halo ya, salam kenal ya. Salam kenal. Thank you loh le pertanyaan luar biasa le pertanyaan. Ya. Suka wah suka. Jadi gini ya, posisi salah satu kita mengasah diri kan kita masuk dalam dunia yaitu organisasi kayaknya ya. Yes. Di sana kita bisa menjalin hubungan jaringan teman-teman gitu kan. Nah ternyata posisi kita yang di Teochew ini nggak tahu yang di Batam gimana ya. Iya. Ini sekarang lumayan lah, udah ada pembinanya Pak Ivan juga sini kan. Jadi lumayan pesertanya. Tapi untuk kita menggerakkan mereka ini ke organisasi ini, ya bisa bilang perjuangan banget gitu kan. Tadi kan ini harus untuk organisasi kan harus ada regenerasi gitu kan. Yes. Kalau tidak ada regenerasi ya mau sehebat apapun udah sampai sebatas kekuatan manusia aja umurnya berapa selesai dah. Nah dia gimana nih cara kita yuk paling tidak minimal lah gitu kan. Kita nih sama-sama juga tadi Angel bilangnya sebagai ketua gitu kan. Ada enggak mungkin masukan gitu ya untuk narik kita mungkin secara terdaftar banyak gitu kan. Tapi untuk keterlibatan dalam organisasi itu masih minim banget gitu kan. Satu sisi juga kita dituntut ibarat kita generasi hamburger ya di tengah-tengah ya. Satu sisi juga punya orang tua, dan satu sisi juga ada keluarga gitu kan. Ya ini juga harus memikirkan juga gitu kan. Tadi yang prinsip ketujuh kan juga kita harus namanya apa? Kita menghormati orang tua itu mutlak gitu kan ke orang tua gitu kan. Dalam tujuh tadi. Tapi satu sisi juga kan yang namanya setiap orang kan juga ada kebutuhan gitu ya. Ya bersyukur ketika yang punya ekonominya bagus, enggak masalah kan gitu ya. Ya tentu kita harus mengasah kemampuan kita, sehingga pendapatan juga akan ikut bertambah. Jadi mustahil orang akan mengembangkan kemampuan dia tanpa dia belajar gitu kan. Kayaknya bilang serba instan ya, ini lagi rame-rame cryptocurrency nih ya. Uang 1 juta bisa mendadak jadi 100 juta bahkan 1 miliar gitu kan. Tapi mentalnya kan udah beda gitu ya. Ya gimana ya cara mungkin ada masukan menarik teman-teman. Ayo kita bareng-bareng yuk di organisasi gitu. Oke ya, makasih. Oke. Thank you. Kayak pertanyaan sangat suka. Karena kenapa? Oke, salah satu upaya untuk menggerakkan pemuda, terutama di organisasi ya. Ini pertanyaan sih. Nah, coba menggerakkan orang-orang jadi antusias gabung di organisasi kan seperti itu. Padahal botang lui. Kita kan nggak ada dapat take and give dong dari organisasi. Salah satu prinsip ya mengasah diri juga kan, mengembangkan potensi dan juga percaya diri juga kan. Benar. Jadi gini, gue maksud di kehidupan ini, di kehidupan kita ya sebagai manusia, U2 investasi yang lah harus ingat Pak Budiono, Hyo Cheng sama Ko Ivan dan teman-teman Hyo Cheng yang lainnya. Wah nggak tahu lenang sependapat atau tidak, tapi 2 investasi ini yang menurut Wah sangat mengambil peran menurut saya. Yang pertama investasi untuk naik keseharian. Itu nggak usah munafik. Kita beli nasi pakai duit. Itu investasi. Itu perlu. Yang kedua adalah investasi akhirat. Jangan lupa. Oh pikir yang ada hadir di forum ini semua punya agama. Saya pikir gak ada yang mau meninggal itu ke neraka. Pasti mau ke surga. Nah untuk ke surga saya selalu menanamkan bahwa untuk ke surga itu ada investasinya. Yaitu pada masa kehidupan sekarang, kita harus berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Melalui mana? Salah satu caranya melalui organisasi. Organisasi sosial selalu melakukan event-event yang berbentuk sosial. Entah itu donor darah, entah itu berbagi sembako, entah itu pengobatan gratis, entah itu bagi-bagi hand sanitizer atau vaksin atau apapun itu. Nah itu semua bagian daripada investasi akhirat. Jadi untuk menggerakkan itu gaungannya adalah itu. Menurut saya loh ya. Karena saya kebetulan di ketua departemen hukum, saya menggaungkannya seperti itu. Dan kedua, bikin si organisasi mesti bikin event-event yang menarik anak muda. Let's say seperti ini. Mungkin Pak Budiono nggak pernah terpikir, tapi kalau saya terpikir begini, ketika orang lagi marak bicara kripto, Bitcoin, dan apapun itu,
waktu itu saya mengambil topik, saya mengangkat topik kalau organisasi membuat satu knowledge pembagian tentang efek hukum terkait Bitcoin kalau misalnya dia itu bankrupt atau apapun. Itu mereka sebagai pelaku menarik. Ya organisasi sosial tapi kok melakukan event yang berkaitan yang kekinian ya. Itulah cara Wanang menarik supaya mereka mau ambil peran. Dan ketiga, wah setuju, organisasi tempat kita mengasah diri. Saya setuju. Bagaimana lo memposisikan ketemu si A. Wah selalu mengatakan kepada diri Wah sendiri, ketika Wah ketemu, like, let's say kalau Wah mau ketemu Ivan, Wah tahu dia mungkin piwa ului, mungkin dia king yang piwa coy, dan mungkin apapun dia di atas Wah. Tapi untuk Wah bisa berbicara dialog sama dia, Wah harus merasa Wah lebih tinggi dari dia, sehingga apa? Suasana boy kaku dan cair. Ini membuktikan apa? Membuktikan di forum ini mungkin semua itu di atas saya. Tapi bagaimana Wah bisa menarik perhatian semua orang? Itu loh cara yang Wanang terapkan ya selama ini. Sisi Pak Budiono, ya Cheng, Ko Ivan, thank you. Ya, halo ya. Halo ya. Tadi Ahya bilang sama Ivan Koko Ahya. Kemudian Pak Jody panggil Ahya. Saya dipanggil Pak, kayaknya saya lebih tua deh. Kalau gitu, ya. waduh dia abang. Terlihat muda nih. Bang Budiono apa istilahnya? Ya. Kalau Pak Jody di sini saya bisa panggil Ahya gitu, lebih enak. Tapi ketika udah kerja, saya panggilnya Pak Jody lah. Halo Pak Jody. Pak Jody enggak ini. Halo Budi. Ya, halo ya. Oke, kamsia. Ya, ya ini mumpung ada Ivan, ada Budi, sama Pak Hermin ya, sama teman-teman di Jakarta. Ini kan acaranya bagus ya buat kita di antara pemuda-pemuda ini bisa komunikasi lebih cair ya. Jadi saling kenal lah minimal. Oh di Batam nih ada Teociu Batam, Semarang. Saya kalau kemarin ke Semarang juga ketemu nih sama Pak Budi, Ivan, Sabtono ya. Nah supaya gimana nih acara kita ke depan para pemuda bisa lebih cair lagi, ada apa bagi-bagi pengalaman bawakan ke depannya dengan Kurniahnya. Ada mungkin dari Ivan, Hermin, ada usul-usul apa lagi yang kreatif supaya ke depan komunikasi kita lebih lebih cair lagi dan lebih networkingnya lebih bagus lagi. Dan mungkin dari pengalaman masing-masing nih yang ada usulan-usulan. Pak Jody le kayak kamera dia buka saya lo kalau tahu bawa terbe dia lemeng le. Kalau wah kayak advice ya, sorry ya Pak Jody, karena ini di sisi lain kita aktivis, kemudian di sisi lain kita juga aktif di organisasi. Menurut saya wak konang kayak ikyang ya, Kong Hui terutama Teociu nang perlu ikut perkembangan yang ada saat ini. Artinya begini, kita nggak perlu takut kalau kita jual power bank nggak ada yang beli. Lo harus jual dulu. Jadi apa yang mau jual sekarang perkumpulan Teociu ini? Jualah barang yang menurut mereka lagi tren. Let's say seperti yang Ko Budiono ya, Ko Budiono bukan bapak lagi. Ko Budiono bilang itu orang lagi tren kripto, Bitcoin dan sebagainya. Oke, bagaimana perkumpulan Teociu bikin event yang berkaitan dengan impact sehingga menarik inang kalau guys dalam segi pandangan hukum ya, kan orang sebagai pelaku biasanya nggak tahu nih impact hukumnya seperti apa. Oh rupanya kalau kripto bankrupt apa yang bisa lakukan, mereka kan mungkin bisa jadi sebagian besar nggak tahu. Tapi ketika lo membungkus itu, kita membungkus seperti itu, menarik orang yang tidak tahu,
sebagai pelaku, mereka mau. Salah satu cara dalam segi hukum ya, maksud saya. Kemudian dari segi departemen perempuan, atau misalnya yang untuk anak-anak, kan seksi itu ya. Bagaimana kita menciptakan kreativitas. Mungkin dari seni keterampilan, yang bisa menghasilkan mungkin sedikit uang gitu loh. Mungkin salah satunya seperti itu. Wah, kayak input ya ini ya, Pak Jody. Thank you. Nah, itu masukan bagus itu. Ya, Jody. Ya, thank you Pak Hermin. Mungkin next time setelah kita nggak tidak pandemi lagi, ini bisa dilakukan acara ya saling kunjung yang lebih ini ya, udah bisa saling terbang, saling kunjung ya. Sudah hampir 2 tahun ini pandemi. Tapi minimal mungkin ini ya, mungkin kayak kita kemarin waktu ketemu di Semarang itu, walaupun nggak banyak orang pun ya sudah happy lah bisa ketemu teman ya dalam lingkup kecil-kecil gitu kan. Ya mungkin saya tangkap dari maksudnya Ahya Jody itu mungkin saling berkunjung, mungkin nggak usah yang antar pulau ya, mungkin tetangganya dulu kali ya, misalnya mungkin Jawa Tengah dengan Jawa Timur atau Jawa Timur dengan Bali gitu ya, ya. Iya, betul. Kalau Betul. Jawa mungkin gampang kan karena sekarang ada tol juga, jadi nggak terlalu ribet harus pakai pesawat atau apa. Mungkin yang kendala mungkin yang di luar pulau mungkin ya. Iya, Irfan ya, sepertinya Nang masih ada sedikit waktu ya. Berhubung Nang kayak peserta agak malu-malu, mungkin Olive mewakili untuk bertanya. Kalau saya kan Hermin ya kan ada memaparkan 7 prinsip. Nah, yang mau Olive tanya itu bagaimana tips untuk supaya kita bisa menjalankan 7 prinsip itu. Kalau misal teori kan memang kita tahu ya, untuk prakteknya itu biasanya tidak semudah teorinya ya. Contohnya dari sisi waktu aja, dari sisi waktu, dari sisi berbakti, dan sisi lainnya lagi. Mungkin dari Herminnya boleh kasih kesimpulan dan tipsnya ya untuk bisa menjalankan 7 prinsip ini. Oke, mau jawab ya langsung ya. Langsung ya. Ini kalau anak muda dia harus gercep nih, gerak cepat. Jawabnya pun harus cepat. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kasih 1 kalimat aja untuk menyimpulkan 7 prinsip itu. Kalau bahasa baratnya, talk less, do more. Kalau bahasa Indonesianya, banyak bertindak daripada berbicara. Artinya apa? Take action. Lebih banyak take action. Bagaimana nak mengimplementasikan 7 prinsip ini adalah, kalau misalnya peran kamu adalah sebagai orang tua, berarti lu harus sebagai orang tua yang menerapkan 7 prinsip ini di depan anak-anak. Jadi take action lebih banyak daripada berbicara. Bullshit kalau lu bilang, nanti nanai lah harus jaci kok nanai minum ya. Sedangkan lu aja nggak pernah. So bullshit, nggak usah bicara soal itu. Jadi take action lebih banyak daripada berbicara. Terjawab langsung ya. Mantap. Izin kau Ivan, Faisal. Ya. Luar biasa. Ada tanggapan lagi, Ceoli? Nggak bisa berkata apa-apa lagi sih ya. Berarti langsung action ya berarti ya. Langsung kena di hati. Bukan, ini kalau nang kiaki nang tas kakmat leo Pak. Udah skamat. Oke. Ya. Tanya lagi ya. Tanya lagi tidak apa-apa. Dia bilang apa? Ada pepatah. Ini juga ada pepatah ya. Yes. Orang anak gitu ya, mungkin gagal mendengar apa yang dikatakan orang tua gitu ya. Yes. Tapi seorang anak tidak akan pernah gagal melihat apa yang dilakukan orang tua.
Artinya apa? Yang di 7 prinsip itu kan kok yang namanya menghormati itu tidak ada kata tapi. Artinya apa? Mungkin bisa jadi orang tua kita ngomong gitu kan tidak sesuai dengan dia lakukan beda gitu kan. Gimana sikap kita sebagai anak, artinya oh ya kita harus berbakti dong gitu kan. Tapi kebanyakan gini, kenapa kok anak-anak dia tidak mau taat sama orang tua, kenapa? Orang tuanya cuma ngomong aja gitu kan, tidak sesuai. Bapak ngomong tapi yang Bapak lakukan tidak sesuai dengan Bapak omongkan. Artinya melakukan apa yang diajarkan, mengajarkan apa yang dilakukan. Tapi kan yang namanya prinsip ini kan ataupun perintah hormati orang tuamu. Ini kan mutlak, tidak boleh, artinya wajib gitu kan, tidak ada kata tapi. Siapa menghormati orang tua saya jika kalau gitu kan. Tapi betul ini mutlak. Apa ya? Responnya gimana? Kalau mau kayak apapun, mau kayak gimana pun gitu kan, orang tua ya tetap orang tua gitu kan. Gimana ya? Oke. Wah nggak boleh merubah pepatah Tiongkok yang diturun menurun ya, yang mana dikatakan Pai Xiao Sun Wei Xian. Wah kan nggak boleh bilang kalau ada orang tua yang apa namanya, yang tidak memberikan contoh yang baik, berarti kita nggak boleh menghormati, nggak bisa menghormati gitu loh. Jadi orang Sanang harus satu pikiran bahwa tidak ada orang tua yang mau anaknya tidak baik. Seperti tadi sebentar, Lian Chiu ya, dia bilang orang tua itu ibaratkan Buddha yang hidup. Apakah ada Buddha yang mengajarkan kepada umatnya yang tidak baik? Saya pikir tidak ada. Jadi untuk menjawab itu, saya pikir itu ya, satu pikiran bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu gagal. Ling pasti gini, pepatahnya gini, Ling ke zuo ji tou, ye bu zuo feng wei. Pepatahnya itu. Orang tua pasti apa ya namanya, mau anaknya jadi kepala, tidak jadi ekor gitu loh. Walaupun hanya jadi kepala ikan, kepala ayam, lebih baik daripada dia jadi ekor phoenix. Izin, itu sampai tutup kamera marah ya. Oke, sekian tanggapan. Kamsia, semoga Kamsia jawabannya ya dari Hermin ya, semoga menjawab ya Budi ya. Ivan ya, sepertinya waktunya kita udah podium Ucap Mendik ya. Mungkin Olive izin mempersilakan Jody ya untuk menutup acara malam ini. Oke, thank you ya. Pertama-tama thank you sama ini mau panggil apa nih? Panggil Bro Hermin, panggil Herminnya kemudaan. Panggil adek. Hati. Ya, Herminti Kamsia. Ini dari 7 prinsip itu yang kita lihat nih, kelihatannya 7-7-nya sudah ada di Hermin itu. Percaya dirinya mantap. Puji ya. Tuhan, itu dipertahankan, puji Tuhan. Belajar terus ya. Terus berbakti ya, kita bersyukur bahwa ada orang muda seperti Herminti yang memberikan refreshing ya, bahkan kepada ahnya ACAI ya, supaya ini membawa balik lagi semangat kita ya, khususnya dari keluarga Yochiu untuk bisa melestarikan nilai-nilai yang selama ini mungkin semua orang sudah laksanakan, tapi bagus juga didiskusikan ya, sehingga kita semua refresh lagi. Juga thank you Ivan ya dari Semarang dan para Yocheng yang meluangkan waktu malam ini untuk bergabung. Ya, ini kita mulai santai aja pelan-pelan sehingga nanti bisa terkumpul ya, acara-acara ngobrol santai seperti ini ya. Dan kedepannya kita bisa lebih luas lagi, lebih networking, sehingga pada saat bisa offline, ya bisa juga adakan acara offline. Atau mungkin Hermin nanti harus pelopori acara karaoke Piochiu ini. Orang-orang Piochiu kayaknya banyak yang pintar nyanyi ini, biar lebih seru lagi.
Ya, lomba karaoke itu orang Mana? Teochew. Naik kocai jo coy ya. Ah, Iya, Coach iya, Hero, iya, iya. Batam, Medan, semua jago-jago. Orang Ketapang juga jago-jago nyanyi. Mungkin Simon ya juga jago itu. Sabtono itu juga jago itu Sabtono. Nah, itu kan, itu yang penting. Bisa gitu. gitar lagi. Nah, itu Artis malahan Ivan. harus bikin lomba karaoke ini ya. Oke. Karena udah waktunya, thank you ya acara malam ini mewakili Kurnia ya yang lagi di luar. Jadi Boy Huang Piang, saya tutup acara ini sampai ketemu lagi untuk acara yang sama ya bulan depan ya Olive ya. Iya, betul sekali. Iya. Ini ada yang bilang Pak Jody jago nyanyi di Sumule ya. Sumule itu cuma buat diri sendiri aja ya. Nggak bisa naik panggung gitu. Oke, thank you ya. Thank you acara ini kita tutup. Sampai ketemu lagi semuanya. Salam buat para ketua-ketua di daerah masing-masing ya, Batam, Semarang, Bali, Jakarta dan semuanya ya. Thank you atas waktunya. Terima kasih Olive. Terima kasih Jody ya, penasehat pemuda Teochew Indonesia atas penutupan acara malam ini. Kamsia, terima kasih Ayah Aceh, Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya hadir di acara webinar malam ini, dan kita akan sampai jumpa lagi di webinar Pemuda Teochew Indonesia di bulan depan. Sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Semuanya. Semua. Ya, Terima kasih Kamsia Cece Ayah Aceh. Nomornya Herminia berapa ya? Budi ya? Ada di grup ya? Ada di grup Teochew. Nanti Olive tag ya. Oh ya, oke ya, thank you. Oke, terima kasih. Ya, sampai ketemu ya. Budi kayaknya ini kurang tidur trading kripto terus.